1 bulan dipantau kalau pasien operasi. Kita 1 tahun lagi pasang pen. Ini 2 minggu pasang pen. Dari mana kamu tahu? Loh, kan ada referensi. Nggak mungkin dokter dia infeksi dalam 5 hari, langsung pulang 5 hari. Infeksi penyembuhan itu 7 hari. Nggak mungkin dalam 1 hari sembuh. Kita harus tahu bagaimana proses penyembuhan luka. Itu tahu kita. Nah, harus tahu proses penyembuhan luka kita. Iya. Kalau kan kita nggak bisa berjawab, habis itu udah. Sekarang mereka nggak berani lagi nanya-nanyain apa enggak. Dulu nggak nanyain begitu orang sama saya. Semua ditanyanya. Pasien typhoid datang ke sini. Kok sih kenapa situ pasien typhoid begini? Kata direktur. Nanti dokter saya investigasi dulu. Saya pergi ke pasien. Bapak sebelum ke sini bapak dirawat di mana? Di Cipto. Sebelum di Cipto mana? Oke. Bapak sebelum ke sini ada demam? Ada. Ada gangguan perut? Ada. Oh. Saya tahu, berarti bukan di sini dong infeksinya kan? Masa inkubasi typhoid berapa lama? Bisa sampai 7 hari kan? 7 hari. Sampai 7 hari itu. 2 hari sampai 7 hari kan? Dia baru datang sehari. Saya bilang dokternya, dokter dari hasil investigasi saya, pasien ini sudah rawat dari UKI, dari Cipto baru ke sini. Riwayat demam, sakit perut, ada diare, ada ini. Itu. Masa inkubasinya hari itu sampai 7 hari. Ini baru hari adanya, bukan dari rumah kita dapatnya. Kita harus bisa seperti gitu. Kalau renjak gitu apa? Ya kan? Mau bilang apa dokternya? Oh iya tahu. Gitu maunya saya itu seperti gitu perawat tuh. Satu saat lagi bilang KLB. Kita tahu kenapa katanya KLB? Ya, KLB 2 tiba-tiba 4 KLB tuh. Infeksinya kan beda 2 kali. Suruh tutup ruang operasi anak. Suruh tutup. Sama dokter-dokter, semua direktur, berlima direktur termasuk dokter tadi suruh ditutup sama ahli bedah, ahli jantung. Bilang sama direktur pelayanan medik dulu, dia direktur umum, yang satu direktur pelayanan medik, dokter farmasi. Saya dipanggil Kosti. Kosti, ini ada lagi acara kamu dipanggil. Ada apa dokter? Ini ruang operasi mau ditutup. Kenapa ditutup? Ada masalah apa? KLB. KLB apa dok? KLB Mersa. Hah, nggak KLB ada. Siapa bilang KLB satu? Saya bilang itu. Udah kamu ngomong ke ruang kompresi. Kau pergi ke sana tuh. Aku pergi ke sana. Kebetulan lo kepala bidang. Aku ajak kepala bidang. Sebagai bukti, saya ngomong apa? Siapa tahu saya kan dia perawat. Siapa yang di situ? Semua direktur kami. 5 direktur utama, direktur 4 orang. Semua ahli bedah jantung anak. Semua dokter bedah dan konsulen ahli jantung. Sama PPDS. Kata dokter lagi, sebelum kita menutup ruang operasi, kita panggil dulu orang psikologi, bagaimana pendapat mereka. Saya ke depan, ngomong baikkan aja semua para profesor segala macam sih saya di situ. Terima kasih kepada Pak Tarmidi selaku Direktur Medik. Terima kasih kepada para dokter-dokter semuanya yang telah mengundang saya sini untuk sharing tentang pencegahan infeksi. Menurut pendapat saya, yang saya ketahui selama ini, ketika saya belajar di luar dan belajar sini dan referensi saya baca bahwa kita tidak perlu menutup ruang operasi. Masa mau gini katanya. Itu saya bilang, bentar. Itu mereka langsung gitu kan. Masa operasi udah begini kalau kita investasi semua dong, begini. Apa dasarnya saya mengatakan tidak perlu ditutup? Karena itu bukan di ruang operasi dan MRS itu adalah di sputum. Karena pemasangan ETT. Yang pasien operasi hanya 1 bayi. Yang 3 pasien itu adalah tidak operasi. Hanya 1 yang dioperasi, tapi 3 tidak operasi. Buat apa kita melakukan penutupan operasi? Saya bilang begitu. Kenapa itu terjadi? Karena tidak menjalankan kewaspadaan standar. 1, tidak melakukan kebersihan tangan. Kedua, tidak menggunakan alat pelindung diri. Ketika melakukan intubasi, itu tahun 2004, tidak melakukan authorize. Saya ceritain semua seperti itu. Jadi, menurut pendapat saya, bahwa ruang operasi tidak perlu ditutup, tetapi keputusan kepada para direktur. Gitu saya bilang ke situ pada para direktur. Itu semua di situ. Terus, nggak bisa, pasien saya nggak bisa pakai satu. Dokter, saya ada bukti. Pasien non dokter tuh 4 pakai antibiotika. Saya ada bukti. Dan MRSA sudah ada sejak tahun 2004. Ada satu. Ada. Dan ini pun 4 ini tidak sekaligus. 2 dewasa, 2 anak yang dioperasi 1. Bagaimana bisa kita harus tutup ruang operasi? Tidak ada hubungannya. Saya bilang tidak ada korelasinya. Jadi saya bicara baikkan aja mas. Udah di situ. Oke deh. Tapi kita sementara tutup aja dulu. Udah keputusan pada direktur. Udah selesai. Langsung dipanggil dari
Jepang, dokter dipanggil beliau ini. Kebetulan waktu itu tsunami. Jadi dokter ada di sini, ada mau ke tsunami. Ada kejadian KLB di rumah kami katanya. Bagaimana? You punya orang profesional bisa kontrol nggak? Punya kan gitu. Nanti saya datangkan. Didatangkan ke sini dari Jepang, bayangkan aja. Langsung bantu sampai sini bawa ke sini. Saya bilang masih Nela. Saya nggak, kan saya belum diakuin dulu ya, masih ya masih enggak dianggap sebelah mata. Iya, dianggap sebelah mata. Lu apa sih gitu? Apa sih Kosti? Bidang perawatan juga belum menganggap gitu. Terus bikin judicial manager, mohon judicial manager tunggu pas dokter yang datang dari Jepang untuk membicarakan tentang penutupan universitas hubungan KLB. Loh, kok nggak saya yang dipanggil gitu? Harusnya saya dong ya, kan saya yang tahu. Aku bilang Manela, nah saya mau tunggu itu tamu dari Jepang, saya nggak pulang dulu. Kalau kakak nggak pulang, saya pun nggak pulang kak. Saya mau ngizin kakak. Nggak pulang sampai jam 9 malam kami pertemuan. Jadi turun isinya ke sana. Sampai jam 9 malam ditanya gini, apa masalahnya? Kapan kamu menggunakan sarung tangan? Saya jawab. Kapan kamu menggunakan masker? Saya jawab. Kapan kamu menggunakan alat pelindung diri? Saya jawab. Semuanya saya jawab. Nothing wrong katanya itu. It's okay, everything is okay katanya. Okay, wait and see tomorrow katanya. Tadi besoknya. Terus akhirnya saya lapor sama beliau nih. Dokter, tadi saya sudah begini, saya cerita gini. Oh, kalau begitu pasti kamu besok datang ya. Kamu jangan nggak datang kamu besok. Wah, sekarang kamu baru diundang. Besoknya saya datang. Kumpul lagi. Dokternya bilang, kita jalan-jalan ke lapangan, ke CPC, ke ICU, jalan. Sesudah kita jalan begitu, terus kata dokternya begini, kata si Jepangnya, nggak ada yang salah. Saya melihat benar-benar. Yang salah hanya tidak menjelaskan kewaspadaan standar. Nggak perlu ruang operasi ditutup. Nyawa ada semua loh, kata dia. Nyawa ada semua loh. Iya. Kalau kosti kecil, perawat yang nggak ada berdaya, nggak didengar. Dulu orang yang baru didengar. Padahal sama saya pendapatnya. Sejak itu udah ada apa-apa? Iya. Ada apa-apa? Itu. Saya sharing ini supaya teman-teman tahu banyak kendala yang kita hadapi. Tapi kalau kita punya isi, kita jadi dianggap. Sejak itu udah sejak 2004 memang baru kita kalau dulu yang belum jungkir balik apa ini? Kelompoknya Kanela berarti. Jadi banyak. Pokoknya aku tanya, karir planning di sini untuk ICCN gimana? Memang setelah ini sebentar ini belum. Dan sebentar kan udah dibilang. Jadi Aku ini ngumpet kalau ada kasih PPI itu dong. ada kasih PPI katanya, kasih PPI ya. Siapa tahu Mbak Kasih ini PPI. aku lemah Nah, kalau kasih saya PPI. itu, Bu. Kita ini sebenarnya fungsional. Tapi ini rumah sakit ini salah satunya. Saya juga aneh kenapa gitu. Tapi saya bilang saya bekerja sebenarnya tidak mencari. Siapa sih nggak butuh uang? Semua orang butuh uang lah. Tapi uang bukan segalanya. Iya. Uang bukan segalanya. Percaya, uang tidak segalanya. Jadi Segala-galanya butuh uang. Tidak money oriented. Jadi saya ketika kerja saya nggak bilang saya dikasih apa saya pindah sana. Saya tidak tanya itu. Mana ilmu yang saya harus dapatkan? Karena saya nol. Tolong saya diberikan ilmu. Saya minta ilmu. Saya nggak minta uang, tapi saya minta ilmu. Oke, tapi setidaknya setelah Bu Kosti seperti ini eksis, itu kan buat nextnya itu Baru harus mereka dipikirkan, melihat, gitu kan. oh kalau begitu Kostinya Naik angkat pangkat saja harus dia jadi bagaimana kasih jadi juga. struktural. Saya sebenarnya nggak suka. Saya angkat, jadi aja dia struktural. Dia adalah saya struktural. Tadinya saya tidak, saya fungsional. Yang Ya, itu maksudnya kasih kasih PP itu saya. Oh, Dia angkat jadi kasih. Jadi diangkat karena nganggap Kostinya yang bisa, Kostinya bekerja. Itu banget dia direktur kan. Kayaknya komitenya nggak jalan, tapi Kostinya yang gigihnya gitu. Kostinya yang jalan. Udah deh. Jadi biar punya power langsung Diangkat punya power sehingga seperti tadi memang betul makanya kita saya juga lah kok ini masuk jabatan struktural ya, hebat sekali. Memang sih itu mungkin apresiasi ya terhadap Mbak Kosti gitu. Iya, sampai struktur nggak ada itu struktural sampai gitu. Mungkin saya lebih fungsional. Satu-satunya dilantik oleh DPS di sini. Kepala sesi penjaga Pengen ngapain? cerewet itu kah soal? Ada harus habis. Tapi memang dari itu melihat Mbak, terus saya sendiri. Memang Mbak saya bekerja, saya nggak peduli. You benar-benar salah gitu. Siapapun itu kalau dia salah saya akan bilang lu salah. Siapapun itu kalau dia benar saya bilang itu benar. Sampai bahkan direktur Pak Aulia. Pak Aulia melakukan kebersihan tangan. Oh iya, aduh aku lupa ada Bu Kopin di sini. Sebenarnya Kopin itu Komite Pengendalian Infeksi Kopian. Jadi saya digelar jadi Bu Kopin. Padahal saya bukan kan harusnya. Jangan karena ada saya dong, harusnya kan sudah. Oh, iya. Dia direktur, saya bilang begitu. Coba direktur. Nah, suatu saat kita rapat katanya.
Saya tahu banyak orang tidak senang di akosti. Lu ngapain sih? Banyak orang tidak senang di akosti katanya itu. Ada apa? Tapi saya katanya, tapi kenapa saya katakan itu? Dia orangnya apa adanya. Benar-benar, salah-salah. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia cukup loyal, kata dia begitu. Tapi saya sebagai direktur, saya suka lihat dia, kata gitu. Karena dia bekerja tidak memikirkan diri sendiri. Coba, dia suatu saat menegur saya di UGD. Saya mau periksa pasien, saya nggak lakukan pemeriksaan tangan, dia ingatkan saya. Dia nggak takut saya pecat dia. Kan saya bikin SK dia. Kalau saya mau, saya bisa pecat dia. Tapi dia nggak pikirkan. Jangan aku nanti pecat, jangan. Dia nggak pikirkan begitu. Dia memang bekerja tulus, dia mengerjakan sesuatu pekerjaan itu. Jadi saya sangat senang melihat dia. Apa yang saya katakan ini? Jadi saya saja sebagai direktur diingatkan sama dia. Apalagi anda katanya begitu. Jadi dari mulai merokok, pokoknya kalau saya cerita, saya kira satu buku sudah saya bikinnya begini. Soal merokok, ada yang merokok nggak dilihat? Dulu itu semua sapam, kan itu merokok mereka. Saya bilang, Pak jangan merokok dong Pak, tolong dong Pak. Iya. Mulai-mulanya oke. Lama-lama kami kucing-kucingan. Wah nggak bisa seperti ini. Pak Direktur, boleh nggak saya usul? Siapa yang merokok kasih sanksi? Dan biar kami yang punya tanggung jawab. Saya bilang, oke, berani nggak punya tanggung jawab tentang merokok? Berani, saya punya tanggung jawab. Tapi saya dikasih wewenang. Saya bilang, keluarkan SK. Yang mengurusin tentang merokok di ruangnya ada orang infeksi nosokomia. Gitu. Kalau pasien Bu, gimana mau ngelarangnya? Semua pokoknya. Akhirnya Pengunjung. semua Pengunjung maksud saya susah sekali. Susah, tapi apa-apa. Buktinya sekarang nggak ada kan? Mungkin satu-satu yang pasien baru nggak tahu dia, tapi nanti sapam. Udah, habis itu, teman-temanku semuanya, kepala-kepala bidang, kabak, teman-temanku semua ini ada SK. Jadi siapa yang saya menemukan nanti merokok, saya akan kasih surat 3 kali dapat surat tembusan ke SDM. 3 kali yang saya ingatkan ke SDM, keluarkan, diturunkan SP3 ya, insentifnya turun gitu. Jadi oke, setuju ya semua ya, setuju. Tolong disosialisasikan kepada semua stafnya. Udah biasa jalan. Ya udah, nggak ada lagi. Kadang-kadang sampai saya bilang begini, yuk kalau merokok nggak usah takut sama saya. Lu merokok di pinggir sana ini gerbang, lu sampingnya aja merokok nggak apa-apa. Asal jangan bukan rumah sakit. Ini batas. Sampai saya bilang begitu. Ini batas pagar ini. Lu merokok sana sepenuhnya juga nggak apa-apa. Itu hakmu. Tapi jangan saya merokok di luar rumah sakit. Jangan sampai kamu di luar rumah sakit. Saya bilang begitu. Udah sekarang nggak ada lagi. Jadi saya kasih namanya siapa Mas? Tulis, Mas. Nanti 3 kali Mas dapat surat tembusan kakak. Dan itu disetujui oleh direksi. Jadi memang kalau tidak didukung sama direksi saya nggak bisa. Pertama saya bilang dukung nggak direksi dukung. Kalau dukung oke mari kita jalan.